Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Jaya. Yang terhormat, dosen pembahas Bapak Lungit Wicaksono MPD, yang saya hormati, dosen pembimbing satu Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD, MOR AIFO, yang saya hormati, dosen pembimbing 2 Bapak Joan Siswoyo MPD. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD yang berkenan hadir dalam seminar proposal saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR AIFO, yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Joan Siswoyo MPD yang telah membimbing dan membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun proposal ini. Dan terima kasih kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal saya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Septiani Ismawati dengan nomor NPM 2113051027 merasa sangat bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal pada hari ini dengan proposal yang berjudul Hubungan tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talangpadang, Kabupaten Tanggamus. Bab 1, Pendahuluan Latar Belakang. Dalam era modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk pada pola hidup dan kesehatan, khususnya di kalangan anak muda yang masih memiliki status sebagai pelajar atau siswa. Sebagai bagian dari generasi muda, tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah tingkat kebugaran jasmani yang merupakan indikator utama kesehatan fisik seseorang. Berdasarkan observasi bersama guru BK, diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Talapadang, tingkat stres yang dialami siswa bervariasi, namun cenderung meningkat saat menjelang ujian atau ketika beban tugas akademik menumpuk. Penyebab utama stres siswa adalah tekanan akademik, persiapan ujian, ekspektasi orang tua, kurikulum baru, bullying, lamanya jam pembelajaran, di kelas yang membuat siswa merasa jenuh, serta masalah pergaulan dan kurangnya waktu istirahat. Hasil observasi dengan guru pendidikan jasmani, diketahui bahwa siswa mengikuti kegiatan olahraga secara rutin 2 kali seminggu. Guru penjas mengamati bahwa siswa yang terlihat lebih stres cenderung kurang aktif dalam kegiatan olahraga. Siswa yang rutin berolahraga umumnya memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Sedangkan siswa yang jarang berolahraga dan memiliki stres tinggi menunjukkan kebugaran jasmani yang lebih rendah. Aktivitas fisik terbukti efektif dalam mengurangi stres siswa. Dengan siswa yang lebih sering berolahraga menunjukkan perilaku yang lebih rileks dan siap menghadapi tantangan akademik. Program olahraga di sekolah dinilai sudah cukup efektif dalam membantu siswa mengelola stres meskipun perlu adanya dorongan lebih bagi siswa yang kurang aktif. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres yang dialami siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Yang kedua, belum diketahui tingkat stres pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Yang ketiga, rendahnya tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang di era zaman modern ini. Yang keempat, rendahnya gaya hidup aktif berolahraga yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Yang kelima,
Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya gaya hidup sehat yang berpengaruh terhadap kebugaran. Yang keenam, belum diketahui hubungan antara tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Batasan masalah. Masalah yang akan dibahas adalah hubungan tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah bahwa adakah hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang lebih jelas tentang interaksi antara stres dan aktivitas fisik dalam memengaruhi kebugaran jasmani, serta memberikan bukti empiris untuk memperkuat konsep keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik pada remaja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program kebugaran jasmani yang memperhitungkan faktor psikologis seperti stres, sehingga program tersebut dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, khususnya di sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada yang pertama, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini khususnya guru pendidikan jasmani dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai bagaimana tingkat stres siswa mempengaruhi kebugaran fisik mereka. Ini dapat membantu guru dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Yang kedua yaitu bagi siswa. Penelitian ini dapat membantu siswa menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara stres dan aktivitas fisik. Dengan memahami ini, siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kebugaran jasmani mereka meskipun menghadapi tekanan akademis. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Penelitian ini dapat mendorong sekolah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara aktivitas akademik dan aktivitas fisik. Misalnya, dengan menyediakan lebih banyak waktu untuk olahraga atau kegiatan relaksasi selama jam sekolah untuk membantu siswa mengelola stres. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu stres. Istilah stres memiliki asal-usul yang berasal dari bahasa Latin, singere atau keras. Menurut Sally, stres merupakan reaksi tubuh yang tidak menentu terhadap apa yang dituntut dari tubuh itu. Sedangkan menurut Sennheiser tahun 1997, halaman 12 sampai 13 menyatakan dalam buku Hans Selye yang berjudul The Stress of Life Selye merumuskan pengertian yang umum terhadap stres yang meliputi stres merupakan kelelahan berat yang disebabkan oleh kehidupan. Stres merupakan suatu keadaan yang dinyatakan adanya gejala-gejala biologis tertentu dan keadaan ini dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Stres merupakan pengerahan daya tahan tubuh yang memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak enak atau mengancam. Dan stres akan berbahaya jika terlalu berkepanjangan, terjadi terlalu sering atau terpusat pada satu organ tertentu, bersifat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis stres dan faktor penyebab. Menurut Lumonga, ada dua jenis stres. Yang pertama adalah stres dan yang kedua adalah eustress.
Tipe yang pertama cenderung negatif dan memberikan dampak buruk bagi seseorang yang mengalami. Berbeda dengan tipe yang kedua, yang lebih positif yang terkena dampaknya. Eustress lebih bersifat konstruktif untuk pertumbuhan pribadi. Menurut Setiawan, 2021, halaman 3, dan buku Kesehatan Mental karya Khalilur Rahman, 2010, halaman 116, faktor utama penyebab stres antara lain faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Yang pertama, faktor internal yang mengakibatkan stres akademik, yaitu ada pola pikir, kepribadian, keyakinan. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mengakibatkan stres akademik, yaitu pelajaran pelajar dan lebih padat, tekanan untuk berprestasi tinggi, dan dorongan status sosial tinggi. Yang keempat yaitu ada jenis-jenis instrumen untuk mengukur tingkat stres. Yang pertama yaitu ada stress, anxiety, and depression scale. Yang kedua yaitu ada Student Life Stress Inventory. Yang ketiga ada Johns Occupational Stress Challenge. Yang keempat yaitu ada Job Stress Challenge. Yang kelima yaitu ada Perceived Stress Challenge. Akt- Aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi. Menurut Defords 2003, Pontifex Hillman dan Polix 2009 dalam Lengkana dan Muntar tahun 2021. Aktivitas fisik secara umum adalah segala jenis gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik mencakup berbagai tingkat intensitas, mulai dari kegiatan ringan seperti berjalan kaki, hingga aktivitas yang lebih berat seperti berlari, bersepeda, atau olahraga kompetitif. Aktivitas fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan sehari-hari, latihan fisik, atau olahraga terstruktur. Aktivitas fisik olahraga. Aktivitas fisik olahraga adalah jenis aktivitas fisik yang terstruktur, direncanakan, dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, kesehatan, dan kemampuan fisik. Olahraga dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang melibatkan otot dan membutuhkan pengeluaran energi seperti berlari, berenang, sepak bola, dan senam. Berbeda dengan aktivitas fisik sehari-hari, olahraga cenderung memiliki aturan, intensitas tertentu dan bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Klasifikasi aktivitas fisik, yaitu ada aktivitasnya dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan tidak aktif. Sedangkan menurut Emma Pandi Wirakusumo 2010 halaman 154 dalam Rahmawati Divya Juhra 2019 menjelaskan tentang pengelompokan aktivitas yang dilakukan secara umum dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Kebugaran jasmani. Menurut Fabiana Meijon Fadul 2019, dalam Rizkullah dan Wulandari 2023 halaman 33 menyatakan kebugaran jasmani adalah kebugaran suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang normal dengan giat dan penuh dengan
kesiapsiagaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan energi untuk menikmati kegiatan waktu senggang serta kejadian darurat yang datang secara tiba-tiba. Komponen kebugaran jasmani. Menurut Aprilianto dan Fahriji 2020 dalam Priskulah dan Wulandari 2023 halaman 37, komponen kebugaran jasmani diantaranya adalah kekuatan otot, ketahanan, daya otot, fleksibilitas, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketetapan. Jenis-jenis standar pengukuran tes kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu ada Harvard Step Test, yang kedua yaitu ada lari 20 2.400 meter atau Cooper Test. Yang ketiga yaitu ada Multi Stack Fitness. Yang keempat itu ada Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI. Yang kelima yaitu ada Tes Kebugaran Siswa Indonesia atau TKSI. Penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Fitroni 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Tingkat Stres dan Aktivitas Fisik terhadap Kebugaran Jasmani pada mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Surabaya, yang mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani memiliki korelasi dan keeratan hubungan yang cukup kuat. Kerangka berpikir. Faktor yang mempengaruhi tingkat stres berperilaku psikologis, faktor sosial, siswa menerima tekanan stresor, hormon korti kortisol meningkat, siswa mengalami stres dengan aktivitas gaya hidup sedenter siswa, kebugaran jasmani. Hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis utama atau hipotesis alternatif. HA1 terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Hipotesis, hipotesis 2, terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Hipotesis 3, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Yang kedua yaitu adalah hipotesis nol atau HO. HO1, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. HO2, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. HO3, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kuantitatif menggunakan pendekatan korelasi. Tempat dan waktu penelitian ini beralamatkan di Banjarsari, Jalan Peltu, Muhammad Said, Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Serta waktu penelitian yang dilakukan adalah dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Lampung. Desain penelitian, stres X1, aktivitas fisik X2, Y kebugaran jasmani. Keterangan, independent variable atau variabel bebas atau variabel X dalam kajian ini yaitu stres dan aktivitas fisik. Dependent variable atau variabel terikat dalam kajian ini adalah tingkat kebugaran jasmani.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Tawang Padang, Kabupaten Tangamus yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12 yang berjumlah 965. Sampel pada penelitian ini berjumlah 97 orang sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini dan menggunakan teknik random sampling. Instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tingkat stres. Instrumen untuk mengukur tingkat stres menggunakan kuesioner Perceived Stress Challenge. Sedangkan untuk instrumen mengukur aktivitas fisik menggunakan mengukur level aktivitas fisik menggunakan kuesioner PAQA. Instrumen untuk mengukur kebugaran jasmani yaitu menggunakan tes kebugaran jasmani siswa Indonesia atau TKSI. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tingkat stres. Terdapat 10 pertanyaan dan dapat mengevaluasi tingkat stres 1 bulan terakhir dalam kehidupan subjek penelitian. Penilaian dalam instrumen ini dengan skor 0 untuk jawaban terendah dan 4 untuk jawaban tertinggi. Sesuai dengan jawaban yang dipilih pada salah satu dari 5 skala, akan tetapi item nomor 4, 5, dan 7 dan 8 dinilai secara terbalik karena bentuk pertanyaan ini positif. Dan ada penambahan indikator tahap alam, resistance, exhaustion yang didasarkan pada teori Shelley. Terdapat 10 pertanyaan, jadi jumlah keseluruhan pertanyaan menjadi 20. Teknik pengumpulan data aktivitas fisik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur aktivitas fisik adalah menggunakan kuesioner Physical Activity Questionnaire for Adolescents atau PAQA yang dikembangkan oleh Ken Kowalski 2024 yang telah dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia. Kuesioner aktivitas fisik ini merupakan instrumen yang dilakukan dengan cara mengingat kegiatan yang dilakukan pada 7 hari sebelumnya. Terdapat 9 butir item dalam kuesioner PAQI. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data kebugaran jasmani. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan tes dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui kebugaran jasmani siswa SMA, data untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes TKSI fase EF untuk siswa atau siswi yang terdiri dari hand-eye coordination, standing board jump, T-test, dipping, dan multi-fitness test. Teknik analisis data. Analisis data dengan menggunakan uji hipotesis yang dibantu dengan software SPSS versi 25 yang dilakukan menggunakan analisis bivariate dan regresi berganda. Hipotesis 1 dan 2 diuji dengan korelasi produk momen, sedangkan hipotesis 3 dianalisis dengan regresi linear berganda. Sebelum melakukan hal itu, melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Sangatlah penting guna memenuhi uji normalitas, uji homogenitas masing-masing uji prasyarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Ada uji korelasi present product moment atau uji parsial. Yang kedua yaitu regresi linear berganda, uji atau uji simultan, teknik regresi linear berganda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.